Ya kan? Oke, ini. Nah, lanjut ya. Mau dicatat dulu atau mau dihapus? Hapus ya. Saya mau nanya, ini nanti di print jadi PDF atau kita tulis sendiri? Nanti ini kakak screenshotin sih. Jadi nanti kirim di grup materinya. Gimana? Jadi saya nggak usah nyatet ya, misalnya kayak Oh, kalau nggak mau nyatet nggak apa-apa kok. Nanti catat yang penting-penting aja. Oke, kakak clear dulu ya kalau gitu. Nah, terus kemudian sekarang A itu juga sometimes bisa berupa gravitasi. Nah, gravitasi ini kalian disuruh pakai 9,8 atau 10 ya? Sama bapaknya. Nggak dikasih tahu di soal disuruh pakai 10 C. Oh, oke. Berarti kalian pakai angka ini, antara kedua angka ini, terus satuannya pasti M per S kuadrat. Nah, terus kemudian gravitasi ini apa sih? Jadi, gravitasi ini adalah suatu gaya yang selalu menuju ke pusat bumi. Menuju ke pusat bumi. Jadi besarnya 9,8 yang positif itu dia menuju ke pusat bumi. Makanya tandanya positif 9,8. Artinya menuju ke pusat bumi dia selalu menuju ke bawah. Nah, kalau misalnya nih ternyata dia itu geraknya ke atas, berarti dia akan melawan gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi. Nah, karena dia melawan gaya gravitasi bumi, maka tandanya akan jadi negatif. 9,8 atau 10 tadi. Gitu ya. Oke. Nah, terus kenapa kok dijelasin ini? Soalnya kemarin Cici udah lihat sekilas, itu ada yang salah. Yang salah tanda waktu di tugas-tugas kemarin. Nah, bentar. Oke. Terus kemudian udah. Kita masuk ke GLB. GLB itu rumusnya cuma satu. S sama dengan V kali T. Di mana V-nya konstan. Jadi, nggak ada yang namanya V0, nggak ada yang namanya VT. Cuma ada satu kecepatan. One and only. Nah, cara ngafalinnya, by the way, ini kalian pasti udah tahu lah ya. Kalau misalnya mau cari V gimana, mau cari T gimana. Jadi kayak dibalik-balik rumusnya. Udah tahu ya? Atau ada yang masih nggak tahu? Tahu, Kak. Ya, oke. Kalau nggak tahu, pakai aja segitiga ini. Piramida. Nah, jadi karena rumusnya S sama dengan V kali T, kalau misalnya tandanya garis lurus, yang ini garis horizontal, itu artinya dibagi. Kalau yang ini, itu artinya dikali. Nah, terus kemudian, berarti kalau misalnya S sama dengan V kali T, kita taruh aja S sama dengan V dikali T. Kayak gini. Oke? Ini cara ngafalnya. Jadi kalau misalnya kita mau cari V, ya kita tinggal ubah rumusnya jadi S per T. Kalau mau cari T, rumusnya tinggal jadi S bagi V. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, guys? belum nggak? Ada nggak? Oke. Nah, oke, bentar ada yang masih masuk. Nah, terus kemudian kita masuk ke GLBB. Bentar ya. Word. Nah, ini. Bentar, masih ada yang masuk. Oke, jadi kita masuk ke GLBB. GLBB itu kita punya 3 rumus. Jadi nggak cuma satu. Nah, dari kalian ini masih banyak nggak yang bingung kapan kita pakai rumus yang pertama, kapan kita pakai rumus yang kedua, dan kapan kita pakai rumus yang ketiga? Masih banyak yang bingung atau udah tahu semua? Masih bingung nggak? Saya masih Masih bingung, Bingung, Kak. Kak. Iya, masih bingung.
Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu arti dari rumus dari apa ini? Huruf-hurufnya ini, lambang-lambangnya. Jadi yang pertama, kita punya rumus VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kemudian yang kedua, kita punya rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian kita punya rumus lagi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, rumus ini harus kalian kuasai, maksudnya harus di luar kepala. Karena dari GLBB ini nanti masuk ke GJB dan lain-lain itu pasti pakai rumus ini. Jadi gerak jatuh bebas, itu semua pakai rumus ini pasti. Atau gerak vertikal ke atas, ke bawah. Nah, sekarang VT itu adalah suatu kecepatan akhir. Kecepatan akhir berarti artinya kondisi akhir. Gitu. Kemudian, ini, ada V0. Kalau V0 itu kecepatan awal, ya kan? Nah, kalian boleh banget ubah jadi misalkan kayak VA, VB. Cuman kalian harus tuliskan, bahwa A itu adalah kecepatan awal, kalau B adalah kecepatan akhir. Nah, terus kemudian, nih, A dikali T. A ini kan menunjukkan suatu percepatan, ya kan? Nah, yang namanya percepatan itu tadi bisa dirubah jadi gravitasi, gaya gravitasi. Terus dikalikan dengan T. T adalah waktu. Oke. Nah, terus ada S. Kalau S itu adalah jarak yang ditempuh. Nantinya kalau misalnya masuk ke gerak jatuh, itu bisa berubah menjadi H atau ketinggian. Itu. Nah, sekarang kita tahu dari mana kapan kita bisa pakai rumus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Itu kalian harus lihat yang diketahui di soal itu. Jadi, kalau misalnya yang diketahui nih, misalkan ada V0, ada A, ada T. Terus mau dicari VT. Berarti kalian harus pakai rumus yang pertama. Cuman, sometimes itu ada juga yang bisa pakai lebih dari satu rumus. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga nih soal yang kita harus pakai dulu rumus pertama, supaya kita bisa dapat sesuatu, misalkan dapat VT-nya dulu, kemudian baru bisa dapat S-nya, misalkan kayak gitu. Jadi, tergantung soalnya. Nah, terkadang yang diketahui di soal itu misalkan cuma dua aja. Cuman sebenarnya kadang ya, misalkan ada kata-kata kayak gini. Dijatuhkan. Dilemparkan. Bukan dilemparkan, dijatuhkan, dilepaskan. Kalau kayak gini, ini bisa kita simpulkan bahwa V0-nya itu adalah sebesar berapa? Halo? 0. Ya, benar, 0. Kalau ada kata-kata kayak gini. Terus misalkan ada kata-kata melalui titik puncak ya misalkan. Atau sampai di titik puncak. Atau sempat melalui. Kalau ini, berarti gimana? Apanya ini? Yang 0, kira-kira. T-nya 0. VT 0. Ya, VT 0. Ya, benar. Jadi kadang-kadang kita tahu kayak gini. Atau misalkan gini. Akan direm atau diberhentikan. Itu berarti apanya yang 0? VT-nya. Ya, VT-nya sama dengan 0 ms. Atau misalkan tanpa kecepatan awal. Artinya ya langsung aja, berarti V0-nya sama dengan 0. Gitu. Oke? Kalau ini nanti pada proses gerak jatuh. Sebentar, ini... Oke, nah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bentar, ada chat. Kenapa? Ada yang mau tanya? Ini direkod aja. Kenapa? Sorry, nggak dengar. Halo, ini direkod ya.
Oh iya, di record. Siapa ya ini? Chandra. Oh, oke. Iya, ini di record kok. Oke. Oke. Oh iya, kemarin yang satuan itu kalian udah pada bisa kan ya konversinya? Soalnya kemarin ada beberapa anak yang chat CC kayak masih bingung cara konversinya gitu. Udah bisa kan ya? Masih ya. Oke. Ini kalau misalnya di Gerak Lurus ini, kalian tuh bisa aja disuruh bikin grafik. Contohnya di tugas kelompok kalian yang barusan itu. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh grafiknya, contoh-contoh grafik untuk GLB dan GLBB. Biasanya modelnya kayak gini, gitu ya. Terus kemudian, kalau misalnya Cici buat online gini, Cici biasanya kerjainnya pakai Excel. Itu lebih gampang. Jadi langsung kebentuk gitu grafiknya. Terus nanti tinggal salin di kertas kalau misalnya harus tulis. Jadi nanti coba kalian pelajari Excel kalau misalnya kalian merasa butuh ya. Soalnya emang cepet banget kalau misalnya pakai Excel. Oke. Nah, kemudian ini Cici ada latihan soal. Cici mau bikin games aja. Jadi siapa yang kira-kira bisa ngerjain untuk nomor 1 ini, coba dibaca dulu. Atau di screenshot juga boleh. Ini dasar banget. Oh, oke. Cici geser aja ke bawah. Oke, yang bisa ngerjain nanti langsung dapat tambahan poin. Ini ada nih. Nomor 3 akan Cici bahas nanti. Nomor 1 dan 2, siapa yang mau? Saya mau coba, Ci. Saya jawab. Ci. Siapa tadi yang cewek pertama ya? Siapa terserah sih, Ci. Enggak, yang pertama tadi cewek itu siapa yang ngomong ya? Saya kayaknya, Ci. Iya, Kak. Iya. Siapa itu? Gabriela ya? Iya, Ci. Oke, iya. Oke, ini Gabriela ya. Kerja dulu. Iya, Nanti nanti Gabriela bisa orat-orat kan? Nanti Cici kasih annotate. Maaf, Ci. Kayaknya annotate-ku agak bermasalah. Coba nanti aku on cam, aku kasih tunjuk caranya. Gimana? Atau ini aja, chat aja. Dikirim foto. Di grup. Oh ya, oke, Ci. Oke. Nomor 2, siapa yang mau? Saya Ci. Chandra ya? Ya. Oke, boleh. Yang lainnya boleh coba juga ya guys. Nanti siapa tahu mereka jawabannya ada yang salah, kalian boleh benerin loh. Mungkin ada yang mau tanya juga boleh. Kak, permisi mau tanya. Oh iya boleh. Siapa ini? Michael bukan. Muhammad Muhammad. Naufal, Kak. Ya, oke. Ya, Tanya apa? terkait dengan tugas fisika sih, Kak. Oh iya, kenapa? Itu nanti saya tanya sekarang atau tanya nanti, Kak? Tanya sekarang nggak apa-apa. Kalau di chat itu pasti slow respon sih. Kenapa? Oke, bentar, Kak. Ini kan tugas kemarin itu kan disuruh gambar grafik gerak mobil selama 15 detik sejak pengereman masing-masing. Dan ini diketahuinya itu
sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kelajuan 20 m per second harus berhenti atau direm untuk membayar tol di loket pembayaran yang berada 100 meter di depan mobil. Jika mobil bergerak lurus dengan percepatan konstan, terus itu disuruh gambar grafik gerak mobil selama 15 detik sejak pengereman. Oke. Itu berarti disuruh cari percepatan, kecepatan, ketinggian. Iya, benar. Itu pakai rumus yang mana ya, kalau boleh tahu? Karena itu soal tugas, jadi kakak sebenarnya nggak bisa jawab. Cuman itu pasti pakai rumus GLBB, karena dia punya percepatan. Jadi rumusnya boleh di sendiri. Tapi itu percepatannya konstan ya, Kak? Percepatannya iya konstan. Oke, LBB. Oke, makasih ya, Kak. Konstan berarti kalian cuma perlu hitung sekali aja ya. Itu clue-nya. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke sih, Kak. Mau tanya. Robel ya ini. Ya, Oke, kenapa? tolong kembali ke itu, Kak. Apa namanya? Grafik itu loh, yang atas. Nih. Ya, itu yang perpindahan kalau GLBB, kalau diperlambat ke bawah. Apakah selalu seperti itu, Kak? Harusnya nggak selalu kayak gini ya. Jadi misalnya kasusnya seperti ini, misalnya mobilnya itu awalnya untuk menempuh jarak 200 meter, dia direm dari kecepatan awal sekian gitu. Itu grafik jaraknya bisa ke atas atau ke bawah? Itu soal tugas ya? Kenapa? Soal tugas ya? Ya, sebenarnya Maaf guys, kalau soal tugas Cici nggak bisa. Cici akan bahas aja. Kalau misalnya udah dikumpulin. Ini C, saya mau tanya C. Ya. Ini kan di tugas tentang kecepatan, tentang GLB, tapi pas di grafiknya itu diminta ketinggian. Itu kita pakai apa ya? Jarak saja, ganti dengan jarak ya. Nah. Di gambar grafiknya nanti. Nah, ya itu. Kalau misalnya menurut Cece ya, dan menurut Asdos KP 11 juga, itu kalau ketinggian, karena dia ya ketinggiannya kan nggak berubah. Yang berubah hanya jaraknya. Jadi seharusnya tidak ada grafik untuk ketinggian. Harusnya. Cuman kita nggak tahu maksudnya bapaknya itu jarak atau gimana. Kalau misalnya kata-katanya ketinggian, seharusnya nggak ada. Karena itu bukan gerak jatuh, juga bukan gerak vertikal. Gitu. Oh ya, Kak. Ya, coba. Thanks, Kak. Mungkin ditanyain lagi ke bapaknya, Pak, ini gimana gitu. C, mau nanya. Oh ya, ya. C. Ya, boleh. C, Siapa ini? Perkara tugas kemarin. Christopher Andrew. Christopher Andrew, oke. Tanya apa? C, ini kan dia kan ngomong kecepatannya konstan minus 2 meter per second kuadrat. Nah, itu kalau kita gambar percepatannya kan turun terus ya, Cia. Itu sampai detik kesekian, itu D 0. Nah, itu nanti kalau digambar grafiknya berarti di situ aja atau diterusin sampai permintaan Bapak ini 15. Soalnya belum sampai 15 itu sudah 0. Gimana? Kalau percepatan ada yang minus kan terus. Berarti masa masuk minus 2, minus 4. Ya, ada yang salah dalam jawabanmu. Silahkan dicari tahu sendiri. Bentar. Guys, nanti ini kalau misalnya habis, kalian join lagi dengan link yang sama ya. Ini mau habis soalnya. Oke, Kak. Ada yang mau tanya lagi nggak? Siapa ini? Tanya? Enggak, ini soalnya langsung dikerjain kan ya. Oh, habis ini ya, bentar ya. Kita join lagi aja di link yang baru. Ini kakak mau ketik soal yang baru. Kalau mau tanya boleh ya. Cek, soalnya saya sudah kerjain, sudah kirim juga di grup jawabannya. Oh, oke, bentar lagi ya, Cici cek, bentar.
Iya, C. Ini boleh sambil dibaca ya guys, soal nomor 3-nya. Ini free juga kalau misalkan mau kerja. Sebelum dapat tinggalan das. Oke, ada yang mau nggak nomor 3-nya? Boleh, Cek. Siapa ini? Freddy, Cek. Oke, ini Freddy ya. Yes. Oke guys, boleh di screenshot dulu deh soalnya. Habis ini join di link yang baru ya. Link yang baru, link yang sama. Udah? Ada yang masih mau tanya-tanya dulu kah? Sebelum CCN meeting dulu yang ini. Gak ada ya? Oke, join Nggak ada, lagi ya Kak. guys. Nggak ada. Join Oke, lagi Kak. ya. Oke. Oke, Cek. Oh iya, ini ada yang tanya juga. Iya, responsinya 1 kali seminggu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak bisa ikut, nonton aja videonya di YouTube, nanti komen, nanti tetap dapat poin plus. Oke, end meeting dulu ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Oke. kasih, Kak.